Selamat pagi, siang, petang, malam, ya, dimanapun teman-teman sekalian berada. Ya, kali ini saya akan membahas terkait earning per share, ya, pendapatan per lembar saham, ya, dari sebuah perusahaan terbuka yang listing di Bursa Efek Indonesia. Kebetulan website yang gampang diakses dengan gratis, ya, yang selama ini saya akses itu rti.co.id, ya. Nah, kita bisa cari saham apapun yang listing di Bursa Efek Indonesia. Kalau di halaman awalnya ini standarnya di sini UNVR, ya. Kalau kita mau ketik yang lain, misalkan ASII, nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa, klik ini dulu, free trial. Nah, ini free trial, ya. Coba kita ketik Indofood gitu ya, INDF. Nah, bisa keluar INDF. Oke, ini ya. Jadi memang kalau standarnya di awal nggak bisa, kita perlu klik free trialnya dulu, ya. Kita kembali lagi ke saham UNVR, ya. Saya tertarik dengan saham UNVR ini karena apa? Sekarang ini sedang pandemi corona dan berimbas salah satunya ke pasar finansial, ya. Di pasar saham Bursa Efek Indonesia tidak luput dari imbas corona, ya. Pasar keuangan global anjlok, hancur-hancuran. IHSG, Bursa Efek Indonesia, IHSG juga hancur-hancuran, ya. Dan kalau IHSG hancur-hancuran berarti saham-saham penyusun di dalamnya juga, yang listing di dalamnya, ya, hancur juga, ya. Oke, kita ini ya. Nah, kenapa UNVR yang saya cermati saat ini? Karena dia salah satu saham, ya, saham Unilever, ya, Unilever Indonesia Tbk, ya, salah satu saham sektor consumer goods yang dengan adanya pandemi COVID-19 ini tidak terlalu terpengaruh, ya, meskipun beberapa waktu lalu sempat terpengaruh dan harga sahamnya anjlok sampai sekitar 5.600 atau berapa, ya, saya agak lupa, sekitar itu. Sekarang sudah kembali lagi sekitar 8.000-an, harga sebelum pandemi ini ada. Sedangkan saham-saham lainnya, terutama sektor perbankan, ya, konstruksi, masih jatuh banget, sekitar 20, 30, bahkan sampai 40%, ya, sekitar itu, ya. Belum pulih sampai saat ini. Unilever sudah pulih duluan, ya, karena mungkin ketika pandemi seperti ini pun kebutuhan akan ini ya, barang-barang rumah tangga seperti sabun cuci, pasta gigi dan sebagainya, produk Unilever, ya, tetap besar sehingga tidak terlalu berpengaruh, ya, meskipun ada pengaruhnya tapi tidak terlalu berpengaruh. Nah, kita lihat salah satu ini ya, indikator bagus tidaknya saham, ya, ataupun salah satu dari rasio-rasio keuangan yang kita bisa analisis dari sebuah saham adalah EPS, earning per share, ya, earning per share, pendapatan per share-nya, per lembar sahamnya. Nah, di sini, ya, di sini itu earning per share-nya ini annual, ya, tahunan itu 195. Nah, yang saya mau bahas sekarang adalah bagaimana sih cara memperoleh angka 195 ini. Oke. Baik, ini di sini ada beberapa menu, ya. Ada analytic, performance, company news, case statistic, financial profile, corporate action, ROI calculator, ya. Menghitung EPS, ya. Coba kita lihat, kita perlu lihat, ya, laporan keuangannya di menu finansial, ya, terutama di
income statement ya, laporan laba rugi ya. Oke. Nah, tadi 195 EPS ya. Coba kita cek di sini. Oke. Nah, di sini earning per share-nya kok 49. Ya, ini tahun 31 Maret 2020. Yang ini kok 31 Desember 969 loh. Ini yang 31 Desember 2018 berapa ini? 194. Kok nggak ada yang nyebutin 195? Oke, baik. Sebelum kita menuju ke angka 195, coba kita cek dulu ya. Ini income statement ini tahunan ya, ini akhir tahun. Kalau 2020 karena belum akhir tahun, ini income statement kuartal pertama, 3 bulan pertama yang berakhir 31 Maret 2020. Earning per share itu rumusnya tentunya net income ya, laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar, outstanding share. Nah, di sini coba kita lihat. Di sini EPS-nya 49 ya, 49. Ini dari mana angkanya? Kita cari ya. Tadi kan EPS net income dibagi outstanding share atau saham yang beredar. Nah, ini net income-nya berapa? 1 ya 862.681. Ini 1.862.681 juta. Jadi juta dalam juta, triliun berarti 1,8 sekian triliun. Oke. Kita cari outstanding share-nya di mana? Kok di sini nggak ada? Nah, kalau di RTI kita bisa cari, klik menu profil. Ya, menu profil di sini. Ya. Menu profil. Baik, menu profil ini kelihatan ya. Jadi Unilever ini sudah sejak tahun 82 ini listing pertama kali di dulu Bursa Efek Jakarta namanya. Ya, 11 Januari 82. Udah hampir 40 tahun, 38 tahun dia listing. Ya, kan terkenal Unilever konsisten memberikan gain ya, baik itu capital gain maupun dividen yang ya stabil, yang bagus untuk investornya. Nah, jumlah saham yang beredar ini shareholders composition ya, di sini dimiliki oleh Unilever Indonesia Holding BV ya. Ini 84,9% dan masyarakat luas ini cuma 15%. Total jumlah saham yang beredar 38 miliar 150 juta. Nah, berarti tadi net income-nya dibagi jumlah saham yang beredar 38,150. Coba sekarang teman-teman hitung. Mari kita hitung bersama. Ya. Oke. Mari kita hitung bersama. Ini coba saya buka lagi ya. Oke, ini coba ini aja. Ya. Jadi tadi net income-nya berapa ini? Net income. Ini 1,8 triliun dibagi ini jumlah saham yang beredar 38 sekian miliar. Ya, jadinya benar ya. Kalau dibulatkan 49 rupiah. Jadi dengan harga yang sekarang ini sekitar 8.100 ya, dia earning per share-nya kuartal pertama itu hanya sebesar 49 rupiah. Ya, 49 rupiah per lembar sahamnya. Oke, itu ya. Jadi rumusnya jelas, net income per outstanding share. Ya, jumlah saham yang beredar. Nah, masih penasaran dengan ini? EPS kok bisa 195? Nah, 195 di sini ya, di sini ya, seperti halnya yang tercantum di sini ya, EPS 195 ya. Ini tolong diingat, ini ada tanda bintangnya. Tanda bintangnya itu menunjukkan ini tahunan, annualize ya, annualize tahunan. Jadi EPS tahunan ya, 195. Jadi kalau data tahun 2020
baru sampai kuartalan, sampai kuartal pertama. Jadi data ini 195 itu ya earning per share tahun 2019. Tapi coba kita cek earning per share tahun 2019 berapa sih? Loh, di sini 969 rupiah, kok di situ 195. Oke. Ya, jadi mengapa bisa demikian? Nggak sama. Nah, perlu kita ingat ya. Coba kalau ini 7392, oh enggak ini. Ini maksudnya. Iya, 73 net income ya. 7 triliun sekian, 7,39 triliun dibagi tadi outstanding share 38,15 miliar, itu jumlahnya kalau kalian hitung ini sekitar ini ya, 193, 194, bisa dibulatkan 195. Mungkin ini ada koma-komanya berapa yang nggak tercantum di sini, jadi dihitung dibulatkan jadi 195 ya. Tapi di sini kok 969 sih? Nah, kita perlu ingat ya. Jadi awal tahun ini saham Unilever itu dipecah menjadi 5. Jadi satu saham 5 melakukan corporate action stock split. Satu saham 5 ditukar dengan 5 saham baru atau menjadi 5 saham baru. Jadi kalau kita dulu tahun 2019 punya Unilever itu 1 lembar saham dan tidak kita jual sampai 2020, ini kita berubah pemilikan kita menjadi 5 lembar saham ya. 5 lembar saham karena harganya sudah kemahalan ya, sekitar 40 ribuan. Jadi di stock split jadi 5, jadi sekitar 8 ribuan agar bisa lebih liquid ya, lebih mudah diperjualbelikan, lebih banyak yang bisa membelinya, bertransaksi ya. Nah, jadi ini earning per share dibagi 5, 969 dibagi 5 ya. Kalau di ini dihitung ya sekitar 100, kalau dihitung 193,8, tapi mungkin karena ada ini nggak ketahuan koma-komanya dan berapanya, sehingga ya bisa dikatakan 195 itu benar ya hitungannya ya, EPS-nya. Ya kalau ini dihitung 193,8 ya. Tapi karena ini di sini sebenarnya mungkin ada koma-komanya dan sebagainya karena di sini dibulatkan ya. Jadi munculnya 193,8. Ya bisa dikatakan benar 195. Jadi jangan terkecoh ya. Ini kok apa ini hitungannya yang salah atau itu yang salah? Enggak, benar semuanya. Ya, karena ini perhitungan juga sudah ini ya, by system ya. Jadi mudah ya melihat atau menghitung earning per share. Dapat dari mana ini 195? Jadi kalau 195 yang terisi ini adalah tahunan. Ini tahun terakhir EPS berdasarkan tahun laporan keuangan tahun 2019 ya. Jadi mudah sekali ya menghitungnya, dan kalian bisa melihat ya, kalau kalian yang tipe investor yang ingin mendapatkan dividen saja, perlu diingat ya, gain sebuah saham itu nggak hanya dari dividen, tapi dari capital gain, kenaikan harga sahamnya ya. Biasanya kenaikan harga sahamnya jauh lebih besar dari sekedar earning per share-nya ini ya, bahkan fluktuasi hariannya itu lebih besar dari ini biasanya ya. Kemarin aja sehari itu Unilever bisa harganya naik, ketika jatuh banget naik 25% ya, reject atas. Waduh, luar biasa, satu hari kamu investasi 25%. Unilever ini salah satu saham yang ini ya, blue chip, yang disenangi investor yang benar-benar ya, investor jangka panjang yang pegang, hold gitu. Bukan untuk trading, sebenarnya bukan untuk trading ini ya, jangka pendek Unilever ini, tapi dia tetap konsisten memberikan ini ya, hasil yang bagus untuk pemegang sahamnya ya.
Unilever ya. Meskipun krisis ya, dulu krisis 2008 juga tidak jatuh terlalu dalam ya. Ini 2020 ada krisis, yang lainnya hancur-hancuran, dia malah perkasa ini. Tetap segini, seperti hampir seperti tidak sebelum krisis ya. Oke, itu saja dulu ya bahasan kita hari ini tentang earning per share. Lain kali kita bahas ya, yang lainnya. Oh, ini mungkin ada cash flow, revenue, earning ya. Ini coba nanti kita bahas ya di lain kesempatan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dadah.